Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Kami dari kelompok 2 pada hari ini akan mempresentasikan tugas akhir proyek statistika dan probabilitas dengan judul Analisis Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah tahun 2012 dan 2013 pada kabupaten atau kota di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah statistika dan probabilitas. Dalam kelompok kami terdapat 4 orang, ada saya, Regina Marta Sekunda, lalu ada Raden Ramadan Hendestian, ada Fairuz Nailah Muazzara, dan Seva Ardian Zain. Baik, latar belakang kenapa kami memilih rata-rata lama sekolah adalah pendidikan merupakan indikator penting kualitas sumber daya manusia. Salah satu ukurannya adalah rata-rata lama sekolah yang menunjukkan rata-rata tahun pendidikan formal yang ditempuh penduduk. Penelitian ini menggunakan data RLS tahun 2012 dan 2013 dari Badan Pusat Statistik atau BPS untuk kabupaten atau kota di Aceh dan Sumatera Utara. Analisis dilakukan untuk mengetahui karakteristik data serta menguji apakah terjadi peningkatan tingkat pendidikan yang signifikan antara tahun 2012 dan 2013. Izin masuk Bapak, untuk penelitian ini kita memiliki 3 rumusan masalah utama. Yang pertama itu ada bagaimana karakteristik data rata-rata lama sekolah tahun 2012 dan 2013 itu berdasarkan nilai rata-rata, minimum, maksimum, standar deviasi, dan koefisien variasi. Yang kedua itu ada bagaimana tingkat penyebaran data rata-rata lama sekolah tahun 2013 antar wilayah berdasarkan visualisasi data dan nilai koefisien variasi. Yang ketiga, apakah terdapat peningkatan yang signifikan pada rata-rata lama sekolah antara tahun 2012 dan tahun 2013 berdasarkan hasil pengujian statistik. Next, Gina. Untuk tujuan penelitiannya, di sini kita ingin mendeskripsikan data rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 dan 2013 berdasarkan nilai rata-ratanya, minimum, maksimum, standar deviasi, dan koefisien variasi. Yang kedua, itu ada kita ingin mengidentifikasi tingkat keseragaman distribusi data rata-rata lama sekolah pada tahun 2013 antar wilayah berdasarkan visualisasi diagram batang dan nilai koefisien variasi. Yang ketiga, kita ingin menganalisis apakah terdapat perbedaan dan peningkatan yang signifikan antara rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 dan tahun 2013 menggunakan uji statistik inferensial dengan taraf signifikansi 5%. Baik, izin menyuarakan diri. Bagian saya ini akan adalah untuk sumber data. Data yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang kita ambil langsung dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik atau BPS. Datanya sendiri itu berupa rata-rata lama sekolah dengan RLS untuk tahun 2012 dan 2013 yang mencakup seluruh kabupaten dan kota di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Totalnya itu terdapat 60 data, 60 kota yang kita jadikan sebagai sampel. Kalau kita lihat dari tabelnya rata-rata RLS secara keseluruhan di tahun 2012 itu 8,872 tahun dan di 2013 itu naik menjadi 89,60 tahun. Nilai tertingginya ada di kota Banda Aceh dengan nilai 12,25 di tahun 2012 dan 12,27 di 2013. Sementara yang tertunda itu terdapat ada di Nias Barat, yaitu dengan nilai 6,17 dan 6,19. Data ini kita akses melalui website BPS dan nantinya akan kita gunakan untuk menganalisis bagaimana perkembangan tingkat pendidikan masyarakat antara wilayah di kedua provinsi ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kami akan menganalisis data deskriptif yang meliputi mean, maksimum, minimum, simpangan baku, serta koefisien variansi.
Nah, yang pertama adalah mean atau rata-rata. Kami telah menghitung menggunakan rumus ada X bar sama dengan sigma X dibagi N atau jumlah data. Terlihat bahwa rata-rata sekolah tahun 2012 adalah 8,872, lalu pada tahun 2013 adalah 8,960. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata lama sekolah, meningkat dari 8,872 pada tahun 2012 menjadi 8,960 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat pendidikan masyarakat pada kabupaten atau kota di wilayah Aceh dan Sumatera Utara selama periode tersebut. Lalu di sini ada nilai maksimum pada tahun 2012 dihitung, lalu ada 12,25 serta pada tahun 2013 sebesar 12,27. Nilai maksimum RLS meningkat dari 12,25 tahun pada tahun 2012 menjadi 12,27 tahun pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pendidikan tertinggi mengalami peningkatan rata-rata lama sekolah yang mengindikasikan perkembangan pendidikan yang positif meskipun kenaikannya tidak terlalu besar. Lalu ada nilai minimum pada tahun 2012 itu sebesar 6,17 tahun, pada 2013 sebesar 6,19 tahun. Hal ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan pada daerah dengan tingkat pendidikan terendah, meskipun perubahannya sangat kecil. Silakan dilanjutkan oleh Radin. Ya, sekarang kita ke bagian simpangan baku. Simpangan baku ini kita gunakan untuk mengukur seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Rumus seperti yang terlihat di slide, akar dari jumlah kuadrat selisih tiap data dengan rata-rata dibagi N-1. Hasilnya, simpangan baku RLS tahun 2012 itu 1,14 dan pada tahun 2013 itu 1,13. Ini tuh menunjukkan bahwa penyebaran data rata-rata lama sekolah atau RLS antara kabupaten atau kota relatif kecil. Hal ini berarti data tidak terlalu menyebar jauh dari nilai rata-ratanya, sehingga tingkat variansi pendidikan antara wilayah tergolong rendah atau cenderung homogen. Lanjut. Baik, selanjutnya koefisien variasi. Koefisien variasi ini berfungsi untuk mengukur tingkat keseragaman data secara relatif. Dan ini tuh dinyatakan dalam persen. Rumusnya simple, yang seperti di slide itu, KV sama dengan simpangan baku dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Teruntuk pada KV pada tahun 2012, kita mendapatkan nilainya sebesar 12,83%, dan pada tahun 2013, kita mendapatkannya 12,70%. Ini menunjukkan bahwa tingkat penyebaran data rata-rata lama sekolah antara kabupaten atau kota tergolong rendah. Karena nilai KV berada di dalam bawah ranah 30%, maka ini dapat disimpulkan bahwa data bersifat relatif homogen. Artinya, perbedaan tingkat pendidikan antara wilayah tidak terlalu besar. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu berdasarkan diagram batang data RLS tahun 2013 terlihat menyebar merata atau bervariasi jauh antara wilayah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian visualisasi data, yaitu diagram batang RLS pada tahun 2013. Diagram ini menampilkan 60 kabupaten atau kota dari wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Disusun berurutan dari sisi sampai kanan. Sumbu vertikalnya itu menunjukkan nilai rata-rata lama sekolahnya dalam satuan tahun. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan, pola batangnya itu relatif seragam. Mayoritas wilayah berada di kisaran 8-10 tahun. Ini artinya sebagian besar masyarakat di wilayah ini itu rata-rata menempuh pendidikan setara SMP hingga SMA. Pola ini konsisten dengan hasil koefisien variansi kita tadi yang hanya 12,70%. Jauh di bawah ambang batas 30%.
Tapi kalau kita zoom in ke beberapa wilayah, ada yang cukup mencolok. Di sisi tertinggi ada kota Badan Aceh dengan nilai RLS 12,27 tahun. Ini hampir setara dengan kelulusan D1 atau semester awal perguruan tinggi. Diikuti kota Pematang Siantar di angka 10,97 tahun, yang berarti rata-rata penduduknya sudah mendapatkan SMA. Tingginya nilai RLS ini di kota-kota ini wajar karena sebagian pusat perkotaan akses terhadap fasilitas pendidikan jauh lebih baik dibandingkan daerah lain. Sebaliknya, di sisi terendah ada Nias Barat dengan RLS hanya 6,19 tahun dan Nias Selatan di 6,47 tahun, yang artinya rata-rata penduduknya bahkan belum menamatkan pendidikan SD hingga SMP. Ini menunjukkan bahwa meskipun data secara statistik homogen, kesenjangan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil tetap nyata dan perlu menjadi perhatian. Jadi kesimpulan dari diagram batang ini ada 2 poin utama. Pertama, distribusi RLS itu secara umum merata dan homogen. Kedua, masih ada disparitas yang cukup signifikan antara kota besar seperti Banda Aceh dengan daerah kepulauan seperti Nias. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Izin melanjutkan, sekarang kita masuk ke analisis data inferensial, yaitu uji signifikansi peningkatan rata-rata lama sekolah. Next. Oke, sekarang kita masuk ke tahap analisis yang pertama, yaitu uji normalitas. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki itu berdistribusi normal atau tidak, yang nantinya akan menentukan jenis uji hipotesis yang tepat. Nah, bisa kita lihat di gambar tersebut, metode uji yang kita pilih adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah, alasan utamanya karena jumlah sampel kita yaitu N sampai dengan 60. Di mana angka ini lebih besar dari 50, sehingga metode ini lebih sensitif dan akurat dibanding Shapiro-Wilk untuk ukuran sampel tersebut. Nah, di sini kita menetapkan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Nah, hasilnya adalah yang pertama untuk data RLS tahun 2012, nilai signifikansinya adalah 0,192. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data RLS tahun 2012 tersebut berdistribusi normal. Namun untuk data RLS tahun 2013, nilai signifikansinya adalah 0,024. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka data tahun 2013 ini dinyatakan tidak normal. Nah, kesimpulannya di sini karena ada salah satu data yang tidak berdistribusi normal, maka asumsi parametrik tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kita beralih menggunakan uji non-parametrik untuk analisis selanjutnya. Bisa next. Melanjutkan uji sebelumnya, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai pemilihan metode dan perhitungan. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan penting mengapa kita memilih metode analisis tertentu. Yang pertama, data tahun 2012 dan 2013 ini diambil dari wilayah yang sama. Artinya karakteristik datanya adalah sampel berpasangan atau paired sample. Lalu seperti yang udah kita bahas tadi, salah satu datanya tidak berdistribusi normal. Nah, berdasarkan dua kondisi tadi, yaitu sampel berpasangan dan tidak normal, maka instrumen statistik yang paling tepat buat digunakan adalah Wilcoxon Sign Rank Test, yang merupakan bagian dari uji non-parametrik untuk sampel berpasangan atau paired sample. Nah, kenapa kita nggak pakai uji Mann-Whitney? Nah, jawabannya itu karena Mann-Whitney itu diperuntukkan bagi sampel independen dan tidak berpasangan. Nah, sedangkan data yang kita miliki itu saling berkaitan atau berpasangan atau paired sample tadi. Nah, bisa dilihat di tabel sebelah kanan ini adalah proses input data dari seluruh wilayah yang kita amati dan dihitung dan kemudian dihitung melalui uji Wilcoxon tersebut. Pada tahap ini dilakukanlah pengujian hipotesis menggunakan metode Wilcoxon Sign Rank
tes karena data yang dibandingkan adalah data berpasangan, yaitu rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 dan 2013 ini diambil pada wilayah yang sama, sehingga digunakanlah hipotesis untuk Hanau menyatakan tidak terdapat peningkatan yang signifikan antara rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 dan 2013. Sedangkan pada H1 itu menyatakan terdapat peningkatan yang signifikan. Untuk langkah pengujiannya itu dimulai dengan menghitung selisih setiap pasangan datanya, kemudian menentukan nilai absolut selisih, memberi peringkat, dan menentukan tanda positif dan negatifnya, lalu menjumlahkan ranking positif dan negatifnya. Dari hasil perhitungan diperoleh T positif sebesar 0 dan T negatif sebesar 60, sehingga statistik uji T ini adalah nilai terkecil di antara keduanya itu adalah bernilai 0. Karena jumlah sampel 60 atau lebih dari 25, maka nilai T-nya ini dikonversi ke distribusi normal untuk memperoleh nilai Z hitung. Lalu dilakukanlah pembandingan nilai Z hitung dengan Z tabel. Next. Di sini digunakanlah taraf signifikansinya itu sebesar 5% atau 0,05 dengan uji satu sisi karena karena di sini kita ingin mengetahui apakah terjadi peningkatan. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh nilai Z hitung itu sebesar minus 6,74 karena yang dibandingkan adalah nilai mutlaknya, maka nilai Z hitungnya itu 6,74. Nah, nilai Z tabel itu untuk signifikansi 0,05 pada saat uji satu sisi itu adalah 1,645 karena Z hitungnya ini lebih besar dibandingkan Z tabelnya, maka dari itu daerah penolakan H0 itu daerah penolakan H0 itu terpenuhi. Dengan demikian, H0 itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Next. Nah, untuk berdasarkan hasil uji Wilcoxon-nya, itu diperolehlah nilai Z hitungnya sebesar minus 6,74 dengan p-value-nya itu sebesar 0,00. Karena nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 dan nilai Z hitungnya itu juga lebih besar dibanding Z tabelnya, maka keputusan yang diambil adalah menolak H0 dan menerima H1. Kesimpulannya, terdapat peningkatan rata-rata lama sekolah yang signifikan antara tahun 2012 dan tahun 2013. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2013 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2012. Hasil inilah yang menunjukkan adanya perkembangan tingkat pendidikan masyarakat pada wilayah yang diteliti. Next. Oke, sampailah kita ke bagian akhir dari pemaparan kali ini. Itu kesimpulan dari rangkaian analisis yang telah kita lakukan. Nah, berdasarkan hasil analisis data yang telah kita bedah bersama tadi, ada 3 poin penting yang dapat kita simpulkan. Pertama, rata-rata lama sekolah atau RLS pada kabupaten atau kota di wilayah Aceh dan Sumatera Utara terbukti mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Kedua, penyebaran data antar wilayah yang tergolong relatif homogen. Nah, hal ini menarik karena menunjukkan bahwa kesenjangan atau perbedaan tingkat pendidikan antar daerah itu masih tergolong tidak terlalu besar atau cukup merata. Lalu yang ketiga, dari hasil uji hipotesis yang menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test yang tadi kita bahas sebelumnya, hasil statistik mengonfirmasi bahwa peningkatan RLS dari tahun 2012 ke tahun 2013 statusnya itu signifikan secara statistik. Jadi ini terjadi bukan karena kebetulan. Lalu sebagai penutup dapat kita simpulkan secara garis besar bahwa tingkat pendidikan masyarakat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang kita teliti ini mengalami perkembangan yang positif pada tahun 2013. Nah, semoga tren positif ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan tahun berikutnya.
Baik, terima kasih teman-teman karena sudah memaparkan materi. Bapak, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, juga kekurangan dalam penyelesaian perhitungan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.